Oke, kita akan mulai sharing kita pagi hari ini dengan judul Hikmat dari Atas. Oke ya, tadi Pak Arifin juga sempat singgung, call to worship, katekismus juga sempat disinggung. Sebenarnya saya cuma cukup doa penutup saja karena tadi sudah cukup lengkap. Oke, kita akan baca ayatnya. Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah dengan cara hidup yang baik, ia menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya suka damai, lembut, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Oke. Minggu lalu kita sudah bahas tentang lidah. Jadi sehari ini saya cukup paham jika jemaat cukup dingin, mungkin Anda sekalian sedang berusaha mengekang lidah saudara sekalian. Oke ya, but it's okay. Surat Yakobus ditujukan untuk gereja yang sedang dalam masa penderitaan, penganiayaan, di mana pada masa itu muncul banyak konflik di dalam gereja yang dipicu oleh kesenjangan sosial ekonomi, yaitu miskin dan kaya. Oke ya, mulai dari pembedaan perlakuan sampai adanya iri hati seperti ayat yang tadi kita baca. Di bagian pertama surat Yakobus ia berkata demikian, ya. 3 ayat 13. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah dengan cara hidup yang baik, ia menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Pada bab sebelumnya, tadi sempat disinggung bagaimana iman yang benar itu bisa mengubahkan perbuatan kita sehari-hari. Tapi perikop ini, Yakobus menekankan bahwa iman yang benar seharusnya menghasilkan hikmat yang benar, yakni yang ditujukan lewat perbuatan baik yang lahir dari kelemah lembutan. Oke, jadi hari ini kita akan banyak belajar soal hikmat dari atas. Oke, jadi saya akan bagi khotbah saya hari ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pesan Yakobus yaitu ayat 17. Kemudian yang kedua adalah masalah serius. Kalau serius nanti mukanya saya harap juga bapak-bapak harus cukup serius ya, supaya kalau difoto cukup oke. Yang ketiga adalah apa solusinya, itu ayat 18. Kita langsung masuk ke yang pertama. Pesan Yakobus, hikmat tidak hanya sekedar pengetahuan. Kita baca ayatnya sama-sama di ayat 17. 3, 2, 1. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya suka damai, penurut, belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Oke ya. Dalam hal ini Yakobus menegur keras para jemaat untuk menguji keaslian iman mereka melalui perbuatan yang mereka lakukan. Bahwa sebenarnya iman yang seharusnya asli, iman yang seharusnya benar, itu menghasilkan hikmat yang juga asli dan benar. Beberapa dari kita pasti beranggapan bahwa berhikmat itu sama dengan berpengetahuan. Bagaimana cara kita bisa berhikmat? Oke, saya cukup ambil kursus John Robert Powell mungkin ya, kepribadian, saya bisa dapat banyak pengetahuan, saya bisa belajar ini, belajar itu, saya bisa punya literasi yang banyak. Karena kita pikir kita berhikmat karena kita berpengetahuan, that's right. Tapi hikmat bukan sekedar pengetahuan. Hikmat bukanlah sekedar pintar, atau kita cerdas, atau moralitas kita baik, atau kebaikan yang kita lakukan sehari-hari. Oke ya, kita sama-sama merenungkan bahwa hasil dari pengetahuan adalah banyak tahu. Ini contoh.
Siapa yang di sini tahu prinsip three magic words? Ada ya? Ada yang namanya tolong, ada yang namanya terima kasih, ada yang namanya maaf. Ini pengetahuan umum. Pengetahuan umum yang kita belajar dari orang tua kita dan hari ini kita diajarkan oleh orang tua kita, diingatkan dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Oke ya? Tapi kalau kita cuma berhenti pada, oke, saya tahu bahwa ada three magic words, yaitu adalah tolong, terima kasih, dan maaf. Artinya adalah ketika saya mau meminta sesuatu, saya harus berkata, tolong, ya. Kemudian ketika orang lain melakukan yang baik buat saya harus melakukan terima kasih. Kemudian jika saya bersalah, idealnya saya harus mengatakan minta maaf. Oke ya. Kalau kita cuma berhenti sampai di sini, kita cuma stop pada pengetahuan dan kita akhirnya hanya tahu bahwa oh ini hal baik. Nah sekarang kita lihat dalam perbuatan kita sehari-hari. Tetapi hikmat adalah kemampuan untuk memahami sebuah pengetahuan dan bertindak benar. Jadi hikmat itu adalah cara memakai pengetahuan yang kita punya dengan cara yang benar. Ya, three magic words yang tadi kita masih ingat. Bagaimana jika kita diperhadapkan dengan orang yang kita tidak suka? Oke ya. Tadi prinsip three magic word kita udah belajar ya dari orang tua, dari nenek moyang kita yang seorang pelaut. Tadi kita udah belajar three magic words. Terima kasih, tolong, maaf. Bagaimana jika kita bertemu dengan orang yang tidak kita suka? Yang pertama, pilihannya. Kalau dia orang penting, ya, kalau dia orang yang punya jabatan, dia orang yang punya kepentingan, dia orang yang tawaran kerjaannya cukup banyak, pasti kita akan melakukan hal ini. Kita berusaha menghormati, kita pura-pura baik, kita pura-pura bersikap baik, karena sebenarnya kita takut saat kita tidak berlaku sopan, kita akan kehilangan beberapa kesempatan. Oke ya, tadi kita belajar bahwa pengetahuan, oke, saya tahu harus three magic word. Bagaimana ketika orang penting ini adalah orang yang tidak kita suka, pasti kita akan memilih hal ini. Guru, ya, guru di sekolah, orang yang tidak kita suka benar, ya, kita pura-pura baik supaya nilainya nggak jelek. Orang tua mungkin adalah orang yang tidak kita suka di rumah, tapi kita harus pura-pura baik karena kita butuh uang jajannya, ya. Mertua mungkin adalah orang yang sangat kita tidak suka, tapi kita harus pura-pura suka, pura-pura baik supaya kita tidak dicoret dari daftar warisan. Oke ya. Dan yang kedua, jika mereka adalah orang yang tidak penting, apakah three magic words ini masih tetap berlaku? Saya rasa kita akan memilih buat apa saya harus membangunkan singa yang lagi tidur. Orang yang gak penting, kemudian saya harus berinteraksi, tolong, terima kasih, maaf, sedangkan dia tidak menganggap saya penting juga, mendingan saya diam aja. Bukankah saya cukup berhikmat? Saya tidak mengganggu orang lain karena dia tidak cukup penting dan ya kehidupan saya aman-aman aja. Kalau yang pertama, saya berusaha baik supaya saya dapat beberapa kesempatan. Kalau yang kedua, kita berusaha untuk ya baik juga diem ya, mengekang lidah. Tapi dengan tujuan untuk supaya hidup kita baik-baik saja. Ini ya, ini jawabannya. Berbuat kebaikan ya, yang contoh pertama dan kedua sama-sama baik. Ya, ketemu orang penting kita pura-pura baik, ketemu orang yang tidak penting kita menjaga lidah kita supaya kita tidak salah ngomong. Berbuat kebaikan dengan maksud untuk mendapat keuntungan diri sendiri bukanlah hikmat yang benar. Dan dari hal di atas tadi kita belajar ya, bahwa ternyata iri hati tadi ya, pengetahuan hikmat itu ternyata ada permasalahan yang sebenarnya cukup serius di balik itu. Oke ya.
Kita masuk ke poin yang kedua, masalah serius. Apa yang terjadi hanyalah permukaannya saja. Kita perlu melihatnya jauh lebih dalam. Ayat 14 sampai 16, saya akan bacakan. Anyway, kalau ada yang tanya, apa itu PBTB 2? Ya, PBTB 2 ini adalah terjemahan baru, jadi perjanjian baru, terjemahan baru 2. Jadi terjemahan baru yang lalu disempurnakan melalui terjemahan yang ini. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Yang terjadi pada jemaat Yakobus adalah ini. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Yang miskin iri kepada yang kaya. Yang kaya iri satu sama lain. Dan yang kaya tidak memperdulikan yang miskin. Kenapa Yakobus repot-repot jelasin hal ini? Bukankah ini terjadi di semua gereja? Ya, bukankah di setiap gereja selalu ada yang kaya dan yang miskin? Oke. Dan beberapa dari kita pasti berpikir, toh gereja kita baik-baik saja. Lihat hari ini ibadah Riverside sangat baik karena tidak ada pemisahan antara kaya dan miskin. Terbukti, tadi waktu Asher datang dia tidak tanya, Ko berapa harga outfit Koko dari atas ke bawah? Gak ditanya. Jadi kalau di total di atas 2 juta, Koko boleh duduk depan. Oke? Berapa harga outfit Koko dari atas ke bawah? Ternyata di bawah 200.000. Oh, dibalik tirai saja ya. Jadi jemaat pendengar. Oke? Jemaat pendengar itu it means nggak boleh lihat. Jadi kayak kalau kita ikut kuliah pendengar, saya masih penasaran sampai hari ini, apakah kuliah pendengar masih boleh melihat? Apakah hanya mendengar saja? Dan saya percaya di tempat ini tidak ada pemisahan antara kaya dan miskin. Semuanya duduk berdampingan. Ya, semuanya ketika Shalom, selamat pagi gereja Tuhan, berikan salam ke kanan kirinya, semua tidak memandang miskin dan kaya. Semuanya salaman, semuanya memberikan encouragement yang sangat baik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah berarti gereja ini sudah bebas dari konflik iri hati dan egois? Iri hati dan egois atau tidak peduli hanyalah manifestasi yang apa sebenarnya ada di dalam hati. Kita renungkan ya. Iri hati dan tidak peduli hanyalah manifestasi apa yang sebenarnya ada di dalam hati. Dan ini adalah part yang cukup sulit, kita akan renungkan bersama. Saya berdoa Roh Kudus hari ini bisa mengkalibrasi hati kita. Oke ya. Saya punya beberapa perenungan dan saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk merenungkan ini bersama. Berapa banyak dari kita yang masih baik-baik saja ketika teman sepelayanan atau teman komsel kita bersaksi mendapatkan hal yang mereka minta dalam doa, sedangkan Anda juga meminta dengan cara yang sama. Pernah ya dalam suatu komunitas sel kita duduk sama-sama, ada yang mau kesaksian? Saya Pak, minggu ini saya dapat kerjaan yang luar biasa, doa saya dijawab Tuhan. Sedangkan saya di ujung sedang menanti-nantikan doa yang sama, tapi ternyata Tuhan menjawab doa teman saya lebih dulu. Jujur, apakah hati kita baik-baik saja ketika ada teman yang doanya lebih cepat dijawab? Tindakannya selalu ada dua. Apakah kita mendoakan mereka, wah Tuhan Yesus baik dalam hidupmu. Padahal dalam hati kita kesel banget. Kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Kenapa dia yang duluan? Sedangkan saya pelayanan Tuhan, kalau yang lain pelayanan hanya hari Minggu, saya Senin, Kamis, Jumat sama Minggu. Saya berpuasa yang lain mulai dari hari Jumat, saya dari hari Rabu. Apalagi kalau akhir bulan, bisa dari hari Selasa atau Senin.
Dan akhirnya kita pura-pura, wah selamat ya Tuhan Yesus memberkati. Tapi dalam hati, wah saya harus berdoa lebih keras, saya harus berpuasa lebih keras, saya harus minta jadwal pelayanan lebih banyak, supaya Tuhan menjawab doa saya dan saya bisa cepat bersaksi di komunitas saya. Pilihan kedua, atau justru komunitas apa ini? Tuhan tidak adil. Lebih baik saya cari komunitas lain, yang orang lain gak ada yang tahu cerita saya, sehingga saya bisa pakai cerita lama saya untuk saya bersaksi di komunitas itu. Pilihannya selalu ada dua. Oke ya, tadi yang pertama, bagaimana kalau di Komsel ternyata ada yang doanya dijawab lebih cepat. Kemudian yang kedua, buat kita volunteer semua di tempat ini. Apakah hati kita masih baik-baik saja ketika melihat orang lain dipercayakan yang lebih lagi, sedangkan Anda tetap melakukan pelayanan yang sama? Ikut huddle sama-sama, ikut hangout makannya sama-sama nasi bakar, ya. Yang satunya nggak ada yang daun pisang, daun pintu, semuanya sama. Pelayanan dijadwal sebulan sekali sama. Tapi kenapa dia lebih dipercaya? Selalu ada dua pilihan. Yang pertama, kita adalah bagian dari tubuh Kristus, maka kita harus mendoakan saudara kita supaya nama Kristus dipermuliakan. Tapi kita mulai gosip di luar sana. Iya, soalnya dia tuh deket sama head service-nya. Setiap hari suka ngopi-ngopi di warung. Setiap hari suka WhatsAppan. Jadi nggak heran kalau dia dapat pelayanan yang bagus. Kalau Asher dia dapatnya yang di lobi yang nggak kepanasan. Kalau yang di parkiran mungkin dia dapat privilege, dapat fasilitas payung, ada yang mayungin, ya. Kalau yang pendoa mungkin ada yang dapat fasilitas-fasilitas. Oke, kalau yang praise and worship mungkin mic-nya dikasih yang lebih mahal atau anything. Kita merasa, wah nggak bener nih pelayanan kita sama-sama, kita doa sama-sama. Kemudian ternyata waktu saya pelayanan suara saya di mute. Dia enggak. Oke, tapi dalam hati kita masih, oh kita ini kan tubuh Kristus. Ya. Atau pilihan yang kedua, kita stop melayani dan kita cari gereja yang jauh lebih membutuhkan talenta kita. Oke ya. Oke, ini semakin berat. Bagi suami, termasuk saya, apakah hati kita baik-baik saja? Tolong bagi para suami bisa lihat istrinya, ya. Lihat sebentar kemudian menunduk, ya. Apakah hati kita baik-baik saja ketika istri kita ternyata lebih sukses dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dalam segala sesuatunya? Apakah hati kita sebagai seorang suami masih baik-baik saja? Atau kita harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya? Ditulis di Alkitab, betul? Tapi ternyata kita takut, wah kalau sampai saya tidak menjaga istri saya, lalu nanti bagaimana kehidupan saya tanpa dia? Oke ya, ternyata kita mendoakan istri kita, memperlakukan istri kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya karena kita ada maunya yang suami, katakan amin. Pelan aja, jangan sampai kedengaran suaminya, istrinya. Ya, kalau istri saya dengar ya nggak apa-apa. Atau sebaliknya, suami, oke, karena istri saya jauh lebih hebat dan saya tidak mungkin jauh lebih hebat di rumah, saya harus jauh lebih hebat di luar. Saya ke gereja, saya bilang ke lead pastor, Pak, tolong berikan saya kepercayaan yang penuh atas gereja ini. Seperti Yusuf, kalau bisa Bapak kasih cincin ya ke saya, supaya saya bisa melakukan apa saja buat gereja ini. Oke? Supaya Pak, istri saya melihat saya ini mampu. Kalau kita di Komsel, ada istri saya, kita berusaha untuk angkat tangan lebih tinggi. Berdoa lebih kusyuk, menyanyi lebih kencang supaya istri kita melihat, wah ternyata suamiku
ada baiknya. Oke. Kalau suami itu pasti punya yang namanya pride. Bapak-bapak betul, ya. Tadi Pak Arifin juga sempat singgung. Atau justru kita melakukan hal-hal di luar sana untuk kita bisa mendapatkan apa yang seharusnya kita terima dari istri kita. Yaitu adalah kebutuhan soal suami itu harus diagung-agungkan di rumah, suami itu harus dipandang sebagai seorang yang penuh berkat, suami harus dipandang sebagai seseorang yang bisa menafkahi dan bisa mengajar keseluruhan rumah. Oke? Tidak adil kalau hanya suami, sekarang para istri. Para suami katakan yes. Oke? Para istri, apakah hati Anda baik-baik saja ketika suami orang lain bisa lebih baik dan bertanggung jawab? Biasa suami-suami yang di K-pop, yang di drama Korea, bisa seperti ini. Ya, bisa lebih baik, bisa bertanggung jawab. Pilihannya selalu ada dua. Apakah Anda akan tunduk sesuai firman Tuhan karena takut apabila tidak menghormati suami akan kena tulah? Oke. Karena takut apabila dalam rumah tangga istri tidak tunduk pada suami, takut nanti, waduh jangan-jangan nanti waktu saya hamil anak saya kenapa-kenapa. Atau jangan-jangan nanti begitu saya kurang ajar sama suami, tiba-tiba saya di luar, saya lagi naik motor, saya lagi naik mobil, tiba-tiba saya kenapa-napa. Atau para istri justru sama halnya dengan tadi suami ya. Keluar rumah, mencari kenyamanan di luar rumah, kumpul-kumpul dengan sesama ibu-ibu mungkin, terus saling memberi kesaksian, ya kesaksian tentang hidup orang lain, atau istilah kerennya gibah atau gosip, atau berusaha untuk anything supaya suaminya jadi lebih baik. Oke. Semakin berat. Bagi para orang tua termasuk saya, termasuk Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Apakah hati kita baik-baik saja ketika anak orang lain jauh lebih berprestasi daripada anak kita? Biasa ya, kita kalau lihat di Instagram, mama-mama biasanya suka pamerin anaknya, ayo adik lompat, lewatin lingkaran, itu enggak ya, itu singa. Ya, biasanya kehidupan di sosmed itu sering kali memamerkan bahwa anaknya hari ini sudah bisa ini. Ya, anaknya hari ini sudah bisa ini. Sedangkan kita di rumah, kita melihat anak kita, suruh mandi aja susah. Ya. Pilihannya selalu ada dua. Apakah kita tetap menganggap anak kita sebagai titipan Tuhan, tetapi, waduh nggak bener nih. Bagaimana caranya supaya saya bisa menjadi orang tua yang dipandang hebat mendidik anak saya? Akhirnya ya orang tua itu punya jurus yang namanya, kalau saya bilang ya, kalau mama bilang iya, iya. Kalau papa bilang iya, iya. Ya. Kalau papa bilang enggak. Ya. Beberapa dari kita sering melakukan hal ini atau sering dibeginikan. Ya. Karena kita merasa anak kita adalah harta yang tidak ternilai, kita harus memperlakukan mereka dengan papa bilang iya, iya. Oke. Papa bilang enggak, enggak. Jadi orang lain melihat, wah ternyata anak bapak nurut ya. Iyalah saya bapaknya. Ya. Ibunya juga sama. Iyalah kan saya mamanya. Wah anak ibu pinter ya. Ulangannya bagus, dapat 100, dapat 1000. Iyalah. Mulut mama yang capek nanyain. See? Atau ya, yang tadi kita mengasihi anak kita. Atau yang kedua kita, ya udah, nak, karena anak tetangga jauh lebih baik, hari ini kamu harus les 2 kali lipat daripada anak tetangga. Anak tetangga les apa? Sempoa. Seminggu berapa kali? 2 kali. Kamu 3 kali. Ya. Anak tetangga les apa? Balet. Oke, kamu juga les balet. Seminggu 3 kali. Anak tetangga les apa? Bahasa Inggris mah, kumon. Oke. Kamu harus les juga sama. Piano. Oke, mama akan belikan piano yang jauh 2 kali lebih panjang daripada piano yang normal. Supaya kamu jadi lebih jago. Oke. Bagi para menantu. Ada menantu di tempat ini. Saya menantu tapi mertua saya nggak di sini.
bagi para menantu dan bagi para anak, ya. Apakah hati Anda baik-baik saja ketika mertua atau orang tua Anda, ya, bisa mengasihi anak yang selain Anda? Jadi misalnya, saya sebagai seorang menantu, apakah saya baik-baik saja ketika mertua saya lebih mengasihi menantu yang lain? Atau saya sebagai anak, apakah saya masih baik-baik saja ketika orang tua saya lebih mengasihi kakak atau adik saya? Oke? Apakah kita akan tetap mengasihi orang tua kita seperti layaknya Kristus yang dipercayakan dalam kehidupan kita untuk membesarkan kita? Tapi dengan alasan, wah kalau sampai saya kurang ajar sama papa mama, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Kemungkinan fasilitas-fasilitas akan dicabut, uang bulanan juga mungkin tidak sepenuhnya diterima, ya, tunjangan-tunjangan mulai dikurangin, warisan juga mulai dicoret, ya. Atau justru kita sebagai anak, oke, nggak apa-apa nggak ada orang tua, seperti Daud bilang bukan? Ini seperti Alkitab. Nggak apa-apa kalau nggak ada yang sayang, Kristus sayang sama aku. Tapi kita di luar sana kita berusaha untuk mencari jati diri dan menunjukkan seberapa mampunya kita dan membuktikan kepada orang tua kita, lihat Pak Ma, anakmu bisa. Oke. Dan yang terakhir, apakah hati kita baik-baik saja sementara hidup kita dalam penderitaan dan orang-orang lain di gereja atau di komunitas kita hidup dalam segala kelimpahannya? Miskin dan kaya. Apakah kita hari ini masih baik-baik saja ketika kita duduk di tempat ini mendengarkan firman, kita duduk di tempat ini menyanyi bersama? Apakah kita masih baik-baik saja ketika kita keluar dari gereja, ada jemaat yang bisa beli 3 kali lebih banyak di dapur omahan daripada kita? Wah pasti dia uangnya lebih banyak. Saya hanya bisa beli 1 dan ini pun dibagi 4 dengan keluarga saya. Sedangkan dia bisa beli 16 untuk bisa dibagi 4 dengan keluarganya. Apakah kita masih baik-baik saja? Apakah kita masih tetap yakin dan percaya bahwa ini adalah kedaulatan Tuhan? Atau justru kita lebih banyak melakukan kegiatan keagamaan supaya Tuhan tidak lagi meletakkan kita pada penderitaan, tapi segera mengangkat kita dari penderitaan kepada kemakmuran? Apa kita berdoa supaya Tuhan lebih cepat memutar roda kehidupan, supaya Tuhan kasih yang kaya itu biar bisa jadi miskin? Supaya saya yang miskin ini bisa ke atas, bisa ngerasain apa yang mereka rasakan? Atau justru kita berusaha untuk meninggalkan gereja ini, karena ini bukan gereja yang tepat. Kita berusaha cari gereja yang taraf hidupnya ya 75% di bawah kita. Sehingga kita bisa dengan sombongnya kita bicara bahwa ini semua karena Tuhan. Oke. Dan setiap respon kita ternyata ini. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Segala sesuatu yang kita pikirin tadi, baik itu yang sesuai firman Tuhan, baik itu yang sesuai dengan kemauan kita sendiri, arahnya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Ya, perkataan, hati, identitas, iman. What is those mean? Ya, artinya apa? Bahwa perkataan atau perbuatan kita ternyata itu menggambarkan isi hati kita. Dan itu ternyata membentuk identitas kita. Dan itu semua berasal dari iman kita. Hari ini saya nggak tahu. Ya, jadi hati kita mencerminkan bagaimana kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Sehingga kita terus mencari pengakuan lewat segala sesuatu yang kita upayakan untuk memperoleh pengakuan. Dan ini merupakan masalah yang serius. Mencari kepuasan di luar Tuhan untuk memuaskan berhala hati kita adalah masalah serius. Jadi bukan iri hati, bukan egoisnya,
Tapi jauh daripada itu kita sedang mencari kepuasan di luar Tuhan. Dan Tuhan bilang ini masalah yang serius. Ya, solusi. Ya, kita semua pasti senang. Kalau udah sampai solusi itu artinya khotbahnya udah mau selesai. Bagaimana kita manusia yang rusak hatinya ini bisa berdamai dengan diri sendiri dan orang lain? Bukankah ini jawaban yang selalu kita cari setiap hari? Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya. Solusinya begini. Satu-satunya kunci untuk bisa berdamai dengan diri sendiri atau orang lain adalah dengan terus mengingat bagaimana kita diperdamaikan dengan Allah. Terus mengingat, bukan hari ini saja, ya, bukan hanya sekedar difoto, diposting kemudian lupa bersama embun pagi, tapi terus mengingat bagaimana kita diperdamaikan dengan Allah. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata demikian. Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa sekalipun ia kaya, dan oleh karena kamu dan saya, ia menjadi miskin. Supaya kita semua menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ini yang harusnya kita selalu ingat. Kita yang seharusnya menerima murka Allah, tetapi Kristus mengambil bagian untuk memberikan dirinya untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Ingat ya, ketika kita tidak bisa berdamai dengan orang lain, kita harus mengingat hal ini, bahwa Kristus yang dengan segala kekayaannya, tadi kita bicara kaya dan miskin, Kristus kita kurang kaya apa? Oke. Kemudian kita kurang miskin apa di hadapan Kristus? Bandingkan ya, itu kalau digambarkan dalam grafik mungkin layar ini tidak akan cukup karena gapnya akan sangat jauh. Kristus yang begitu kaya dan kita begitu miskin dan rusak, tapi Kristus tidak melihat kekayaannya untuk dirinya sendiri. Justru Dia mengasihi kita dan rela mengorbankan kekayaannya untuk jadi miskin. Dia melepaskan segala hak kealahannya. Dia menjadi manusia yang tadinya dia tidak berdosa. Dia menjadi dosa karena kita. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Dan yang kita perlu terus ingat adalah, kalau hari ini kita kaya, itu karena Kristus memilih untuk miskin. Sehingga hari ini kita bisa kaya. Kaya apa? 2 Korintus 8 ayat 7. Karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saya akan selesai, saya undang pemain musik dan praise and worship yang lain. Seharusnya hal ini cukup untuk membuat hati kita dikalibrasi. Bagaimana kita bisa melihat hari ini kondisi kita adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin rohani, kita justru mendukakan hati Tuhan setiap hari. Setiap hari kita mencari berhala-berhala baru yang kita pikir itu bisa menggantikan Kristus dalam kehidupan kita. Tapi Kristus yang dengan segala kekayaannya, Dia memilih untuk meninggalkan. Dia memilih untuk menjadi miskin. Untuk hari ini kita bisa menikmati segala sesuatu. Hari ini kita bisa diperdamaikan dengan Allah. Berhubungan dengan tema rock, Godfidence in Influence, ya.
Ketika kita iri hati dan egois, ya, kita ini iri hati, egois, saat kita meletakkan kepercayaan diri kita tidak di dalam Tuhan. Karena kita menganggap kita selalu berkekurangan, orang lain jauh lebih baik. Ingat pepatah, rumput tetangga jauh lebih hijau. Dan kita selalu meletakkan diri kita di posisi yang sangat terpuruk. Tapi hari ini biarlah firman ini mengkalibrasi hati kita. Saat kita meletakkan kepercayaan kita di dalam Tuhan, kita tidak lagi akan iri. Sebab kita tahu bahwa kalau kita kaya hari ini karena Kristus yang kaya memilih jadi miskin untuk kita hari ini bisa kaya dalam Kristus. Dan bahkan kita bisa bermurah hati kepada orang lain.